Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok Ani Nugrahani dan Dian Indriani akan menyampaikan hari ini bab 10 mengenai analisis prospektif. Di sini ada exercise 8-6 di mana neraca Kantaros Corporation untuk tahun 2 diproduksi di bawah ini. Dibagi menjadi dua, ada aset dan liabilities and equity. Aset sendiri terdiri dari current asset itu sebesar 250.000 US dollar, non current asset sebesar 1.750.000 dolar dengan totalnya akumulatifnya 2 juta US dollar. Untuk liabilities dan equity itu terdiri dari current liabilities itu sebesar 200.000 US dollar dengan non current liabilities atau 8% atas bonds itu sebesar 675.000 US dollar. Common stockholders equity itu ada di 1.125.000 US dollar dengan akumulatifnya dari total liabilities and equity itu ada 2 juta US dollar. Untuk exercise 8-6 masih yang sama, ini mengenai informasi tambahan, ada 4. Yang pertama, pendapatan bersih untuk tahun 2 adalah 157.500 US dollar. Tarif pajak penghasilan adalah 50%. Untuk jumlah total aset dan ekuitas pemegang saham adalah sama untuk tahun 1 dan 2. Semua aset dan kewajiban lancar dianggap beroperasi. Yang dibutuhkan itu A, tentukan apakah leverage atau dari hutang jangka panjang itu menguntungkan pemegang saham ROS dengan petunjuk periksa ROS dengan dan tanpa leverage. Hitung NOPAT dan RNOA ROS, gunakan akhiran NOA. Tunjukkan efek yang menguntungkan dari leverage berdasarkan disagregasi ROS dan jawaban Anda untuk bagian B. Nah, di sini untuk A, di mana at the present level of debt, ROS-nya itu 157.500 US dollar, itu dibagi 1.125.000 US dollar, itu sama dengan 14%. In the absence of leverage, the non-current liability will be substituted with equity. Accordingly, there will be no interest expense with all equity financing. Consequently, in this case, net income would be as follow. Di sini terlampir dari net asset sampai net income sampai net income yang without leverage. Untuk ROS tanpa leverage itu 184.500 dibagi 1.800.000 sama dengan 10,25%. Ini berarti leverage bermanfaat bagi pemegang saham ROS karena ROS bermanfaat. 14% dengan leverage tetapi hanya 10,25% tanpa leverage. Untuk yang B di sini NOPAT sama dengan 157.500 itu ditambah 675.000 dikali 8% tadi bonds dikali 1 dikurangi 50 itu sama dengan 184.500 dengan NO-nya itu dari NOPAT tadi dibagi 2 juta. 2 juta atas tadi di sini ada aset dan liabilities and equity itu sama dengan 10,25%. Untuk penjelasan C, perusahaan menggunakan dana pinjaman dari dalam struktur modalnya sejak ROS lebih besar dari RNOA. Penggunaan leverage keuangan menguntungkan pemegang saham. Secara khusus, biaya setelah hutang adalah 4%. Jadi, gap-nya cuma 4%. Dan financial leverage NFOA atau ekuitas adalah 675.000 dibagi 1.125.000 atau sama dengan 60%. Karena itu, ROS-nya sama dengan RNOA ditambah LUV dikali spread sama dengan 10,25% ditambah 0,60 dikali 10,24 dikurangi 4%. Itu sama dengan 14%. Efek menguntungkan dari leverage keuangan diberikan oleh istilah 0,60 dikali 10,25% dikurangi average 4% sama dengan 3,75%. Nah, exercise yang selanjutnya itu ada 8-7. Yang pertama, manakah dari situasi berikut yang paling sesuai dengan rasio-rasio penjualan terhadap rata-rata aset berwujud bersih, melebihi norma-norma industri? Nah, jawabannya itu adalah C. Perusahaan dengan sebagian besar pabrik dan peralatan yang sudah tua. Untuk nomor 2, ukuran pemanfaatan aset atau omset adalah penjualan dibagi dengan rata-rata aset operasi jangka panjang. Yang ketiga,
Pengembalian aset operasi bersih tergantung pada margin laba operasi setelah pajak dan perputaran NOA. Di sini ada problem 8-7 mengenai laporan pendapatan komparatif Spirus Manufacturing Company untuk tahun ke-9 dan ke-8 diproduksi di bawah ini. Jadi ada net sales di sini untuk tahun ke-9 ke-8 itu ada 600.000 US dollar sama 500.000 US dollar. Ada cost of goods sold di tahun ke-9 itu 490.000, tahun ke-8 430.000. Gross margin itu 110 sama 70.000. Itu dikurangin dari net sales, dikurangin cost of goods sold. Operating expenses ini 101. Kalau tahun ke-8 itu 51.000 dengan income before tax itu 9.000 untuk di tahun 9, tahun ke-8 19.000. Income setelah tax itu 2.400. Tahun ke-8 5.000 dengan net income-nya itu after tax itu 6.600 di tahun ke-9 dan tahun ke-8 itu 14.000. Nah, yang dibutuhkan adalah A, siapkan pernyataan ukuran umum yang menunjukkan persentase setiap item terhadap penjualan bersih untuk tahun ke-8 dan tahun ke-9. Sertakan kolom yang melampirkan persentase kenaikan atau penurunan untuk tahun ke-9 relatif terhadap tahun ke-8. Angka bulat ke-10 dari 1%. Interpretasikan tren yang ditunjukkan dalam perhitungan persentase dari Anda dari A. Area apa yang diidentifikasi dari analisis ini menjadi masalah manajerial. Nah, di sini yang A itu ada year end Desember 31 itu ada tahun ke-9, tahun ke-8 sama increase atau decrease. Jadi net sale-nya itu tahun ke-9 100% sama tahun ke-8 100%. Di sini increase-nya 20%. Cost of goods sold-nya itu 81,7%, di tahun ke-8 86%, increase-nya 14%. Gross margin on sale itu 18,3% di tahun ke-9. Tahun ke-8-nya itu 14,0% dengan increase-nya 57,1%. Operating expense-nya itu di tahun ke-9 16,8%, tahun ke-8 10,2% dengan increase-nya 98%. Income before tax-nya di tahun ke-9 1,5%, tahun ke-8-nya 3,8% dan decrease di 52,6%. Income tax-nya tahun ke-9 0,4%, tahun ke-8 1%, decrease-nya 52,0%. Net income-nya 1,1% di tahun ke-9, tahun ke-8-nya 2,8% dengan decrease-nya 52,9%. Nah, untuk jawaban yang B di sini, kinerja di tahun 9 itu buruk jika dibandingkan tahun ke-8. Tadi bisa dilihat sebelumnya bahwa net income tahun ke-8 itu 14.000 jauh lebih besar daripada net income tahun ke-9 itu sebesar 6.600. Nah, satu titik terangnya adalah persentase harga pokok penjualan ke penjualan yang menurun di tahun ke-9, namun beban operasional naik tajam. Tanjakan tajam ini ada dalam operasi pengeluaran tidak terduga karena biasanya ada komponen biaya tetap yang lebih besar terdiri dari biaya-biaya yang dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Manajemen harus memeriksa lebih lanjut biaya operasional. Jika biaya operasional tetap di tingkat tahun ke-8 sebesar 10,2%, pendapatan akan naik menguntungkan untuk tahun ke-9. Biaya operasional mungkin termasuk yang diarahkan ke masa depan komponen seperti biaya iklan atau pelatihan. Juga manajemen akan melakukannya ingin menindaklanjuti perubahan margin kotor. Peningkatan tajam pada margin kotor mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti likuiditas LIFO, lapisan inventaris, atau sebagai alternatif ke sesuatu yang lebih mendasar dengan aktivitas perusahaan. Nah, di sini ada analisis prospektif. Apa sih itu? Jadi, ada laporan keuangan historis yang disesuaikan, kinerja ekonomis, dan tahap akhir. Penyesuaiannya itu, transitory item telah dieliminasi dari laporan laba rugi. Item yang dicatat sebagai beban atau expense oleh manajemen mungkin harus dikapitalisasi dan sebaliknya. Sewa operasional atau operating lease itu telah dikapitalisasi. Penyesuaian kembali pendanaan off balance sheet. Di sini ada analisis prospektif, itu ada peramalan jangka panjang dan implementasi akan dijelaskan teman saya, Dian Indriani. Silakan Dian.
Terima kasih Kak Ani sebelumnya. Baik, untuk yang slide selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu tentang proses proyeksi. Di proses proyeksi ini, itu ada proyeksi laporan keuangan yang isinya itu berupa proyeksi laporan laba rugi, proyeksi neraca, proyeksi laporan arus kas. Proyeksi laporan laba rugi itu isinya tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan, peta persaingan, bauran toko baru, dan toko lama. Lalu untuk proyeksi neraca, itu proyeksi aktiva lancar non-kas dengan dasar proyeksi penjualan atau COGS dan rasio-rasio perputaran. Nah, selanjutnya proyeksi kenaikan aktiva tetap dengan estimasi pengeluaran modal sesuai tren historis. Lalu selanjutnya proyeksi kewajiban lancar selain utang dengan dasar proyeksi penjualan atau COGS dan rasio-rasio perputaran. Lalu menentukan utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode berjalan. Utang jangka pendek dianggap tidak berubah dari saldo tahun sebelumnya. Nah, saldo utang jangka panjangnya dianggap sama dengan utang jangka panjang tahun sebelumnya, lalu dikurangi current maturities. Kewajiban jangka panjang lain sama dengan saldo tahun lalu, kecuali tampak jelas tren yang lain. Saham biasa awal diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu. Laba ditahan diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu, plus minus laba bersih atau rugi bersih, dan dikurangi dividen yang diperkirakan. Post ekuitas lainnya diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu, kecuali tampak tren yang nyata. Lalu ada proyeksi laporan arus kas. Analisis sensitivitas, lalu ada aplikasi analisis prospektif dalam model penilaian laba sisa. 6 parameter: pertumbuhan penjualan, margin laba bersih atau penjualan, perputaran modal kerja bersih atau penjualan atau modal kerja bersih, perputaran aset tetap atau penjualan atau aset tetap, leverage keuangan atau aset operasi atau aset tetap. Lalu yang terakhir yaitu biaya modal ekuitas. Tren penggerak nilai. Modal laba sisa menentukan harga saham sebagai nilai buku ekuitas pemegang saham, ditambah nilai sekarang dari laba sisa yang diperkirakan, di mana RIT sama dengan NIT dikurang K dikali X dikali BV T min 1. Lalu, laba sisa juga dapat dinyatakan dalam bentuk rasio. RI sama dengan return on equity dikurang K dikali BV T min 1, di mana return on equity sama dengan NI dibagi BV T min 1. Return on equity dianggap sebagai penggerak nilai atau value driver karena return on equity merupakan variabel yang mempengaruhi harga saham secara langsung. Untuk komponen return on asset dipecah menjadi margin laba bersih dan perputaran total aktiva. Peramalan jangka pendek. Salah satu alat yang berguna untuk menganalisis likuiditas jangka pendek diminati oleh pengguna internal seperti manajer dan auditor, dan juga diminati oleh pengguna eksternal seperti kreditor jangka pendek. Analisis ini menekankan pada peramalan kas jangka pendek saat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya diragukan. Nah, dalam peramalan jangka pendek pun diperlukan informasi yang jumlahnya signifikan. Pola arus kas. Manajemen lebih berfokus pada kas daripada konsep dana liquid lainnya. Arus kas masuk dan arus kas keluar terkait satu sama lainnya. Keterkaitan antara arus kas, accrual, dan laba harus disertakan dalam analisis. Arus kas memiliki keterbatasan dalam satu hal penting. Arus kas juga bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber. Pentingnya peramalan penjualan, yaitu arah dan tren penjualan, mengetahui pangsa pasar, mengetahui kondisi industri dan ekonomi, mengetahui kapasitas produksi dan keuangan, lalu mengetahui faktor kompetisi. Peramalan arus kas dengan analisis pro forma.
Menguji kewajaran dan kelayakan ramalan kas jangka pendek, asumsi yang mendasar peramalan kas digunakan untuk menyusun laporan laba rugi pro forma selama periode yang diramal dan neraca pro forma pada akhir periode ramalan. Laporan keuangan pro forma digunakan untuk menghitung rasio keuangan dan menyimpulkan hubungan lainnya dan dibandingkan dengan data historis untuk menguji kelayakannya. Laporan pro forma harus diuji secara kritis dan diuji kelayakannya atas ramalan dan asumsi-asumsinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.